Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Hari ini, kita bakal membongkar sebuah pergeseran masif yang sedang terjadi di seluruh dunia. Dan tebak, kita nggak akan ngomongin soal mesin atau komponen teknis kelistrikan loh. Kita bakal fokus pada satu hal yang jauh lebih penting, manusia. Ya, transformasi tenaga kerja besar-besaran yang mutlak dibutuhkan buat transisi energi hijau global. Ini topik yang super krusial, dan jujur aja, saya udah nggak sabar buat bahas ini bareng kalian. Coba deh kalian pikir-pikir lagi. Berita soal iklim kan selalu dipenuhi sama teknologi canggih, ya kan? Turbin angin raksasa, panel surya sejauh mata memandang, atau bahkan AI canggih. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang sering banget kelewatan. Siapa sih yang sebenarnya bakal ngebangun semua itu? Kita butuh jutaan tangan terampil buat mewujudkannya. Nah, disinilah letak tantangan sesungguhnya. Biar lebih gampang, ini rute eksplorasi kita hari ini. Kita mulai dari tantangan tenaga kerja. Masuk ke metodologi SPEED, peta jalan SWIFT, proyeksi 1,26 juta pekerja, 6 pilar aksi, dan diakhiri dengan pertanyaan krusial. Siapkah kita? Oke, kita masuk bagian pertama, tantangan tenaga kerja dan manfaat ganda transisi. Kalian harus tahu, menyelamatkan planet ini ternyata sejalan banget sama peningkatan produktivitas ekonomi dan pastinya penciptaan lapangan kerja baru secara masif. Nah, mari kita mulai dengan membedah ini dari kacamata Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO. Mereka punya definisi resmi soal pekerjaan hijau. Sederhananya, ini adalah pekerjaan layak yang berkontribusi melestarikan atau memulihkan lingkungan. Tapi yang bikin ini menarik adalah, ini nggak cuma soal kerja di sektor energi terbarukan yang baru loh. Ini juga mencakup sektor tradisional kayak manufaktur atau konstruksi yang sekarang mulai beralih ke praktik ramah lingkungan. Seru kan? Lanjut ke bagian kedua, metodologi SPEED, yang jadi cetak biru global dari ILO. Gini, menciptakan jutaan pekerjaan itu nggak bisa asal-asalan. Kita butuh sebuah kerangka kerja yang terstruktur buat mengantisipasi apa yang bakal dibutuhin ke depannya. Kenalin nih, namanya SPEED, singkatan dari Skills for Productivity, Environment, and Economic Diversification. Agak panjang ya, tapi intinya ini adalah blueprint global yang menyatukan cara kita mengantisipasi dan mengembangkan keterampilan untuk transisi hijau. Dan yang paling penting dari konsep ini, negara-negara bisa melakukan transisi ini tanpa harus mengorbankan produktivitas ekonomi mereka. Win-win solution banget buat semuanya. Terus, gimana sih cara kerjanya di dunia nyata? Mari kita lihat urutannya. Kerangka SPEED ini mengalir lewat 4 fase yang logis banget. Mulai dari fase pemilihan sektor, lanjut ke diagnostik buat nganalisa kebutuhan, terus masuk ke pengembangan strategi, dan akhirnya implementasi nyata di lapangan. Nah, kalau kita zoom in sedikit ke fase diagnostik yang punya 6 tahapan itu, bayangin aja kayak lagi nyusun puzzle raksasa. Para pembuat kebijakan harus bisa memetakan kapasitas bisnis saat ini, dan mencocokkannya dengan pekerjaan spesifik apa aja yang bakal dibutuhkan. Kenapa ini penting? Biar kita tahu persis kepingan keterampilan apa yang masih kurang dan harus segera diisi. Logika ini mastiin nggak ada satupun pekerja yang dibiarkan tertinggal dalam transisi ini. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, peta jalan SWIFT, saatnya mengubah teori jadi nyata. Kita bakal bergeser dari teori makro global SPEED tadi langsung ke studi kasus nyata di level nasional, tepatnya di Indonesia. Dan ini benar-benar mengilustrasikan transisinya dengan pas. Ini bukan lagi sekedar metodologi di atas kertas. Ini adalah potret orang-orang sungguhan, tenaga kerja spesialis yang bakal jadi tulang punggung buat mewujudkan visi emisi nol bersih Indonesia di tahun 2060. Untuk mewujudkannya, Indonesia melahirkan inisiatif SWIFT, kepanjangannya Specialized Workforce for Indonesia's Future Transition in Energy. Ini adalah cetak biru nasional buat mastiin angkatan kerja mereka benar-benar siap dan selaras secara presisi sama target iklim jangka panjang tersebut. Masuk ke bagian keempat, proyeksi 1,26 juta pekerja. Siap-siap karena skala peluang ekonomi yang diungkap oleh peta jalan SWF Web ini dijamin bakal bikin kalian takjub. 1,26 juta. Luar biasa kan? Ya, ini adalah proyeksi jumlah pekerjaan baru yang bakal tercipta di Indonesia menjelang tahun 2060. Dan ingat, angka ini baru dari sektor konstruksi, instalasi, dan pemeliharaan pembangkit listrik aja loh. Skalanya benar-benar masif banget. Nah, yang super menarik dari data ini adalah gimana lonjakan pekerjaan itu terjadi dari waktu ke waktu. Coba perhatiin, ada lompatan yang gila-gilaan di periode jangka menengah, yaitu antara tahun 2031 sampai 2045. Lebih dari 500.000 pekerjaan baru muncul di periode itu aja.
Maksudnya apa? Ini ngasih sinyal keras kalau universitas dan lembaga pelatihan kita harus mulai ngegas dari sekarang. Tenggat waktunya lumayan ketat loh. Dan kabar baiknya, peluang ini nggak cuma numpuk di satu pulau aja. Kalau kita lihat sebaran geografisnya, Jawa dan Bali memang memimpin, tapi Sumatera dan Kalimantan juga bersiap menyerap ratusan ribu pekerja baru. Pertumbuhan ini didorong kuat sama adopsi teknologi andalan kayak tenaga surya, air, dan sistem penangkapan karbon. Oke, kita sampai di bagian kelima, 6 pilar aksi alias strategi menuju sukses. Setelah kita lihat proyeksi jutaan pekerjaan tadi, pertanyaannya berubah. Gimana sih cara melatih dan mensertifikasi orang sebanyak itu? Mari kita bahas strateginya. Strategi Swift ini ngejawab tantangan tadi lewat 6 pilar aksi yang spesifik banget. Sama halnya kayak metodologi SPEED, ini butuh serangan yang terorganisir di banyak lini. Mulai dari memperkuat kerangka institusi, ngebenerin sistem pelatihan, pakai data pasar kerja yang akurat, sampai dorongan investasi dan kemitraan. Jadi, poin krusial yang harus kita pahami di sini adalah pilar-pilar ini saling mengunci satu sama lain, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Program sertifikasi nggak bakal ada gunanya kalau data perencanaannya ngaco, terus pelatihan yang inklusif juga bakal gagal total kalau nggak ada kerjasama yang kuat antara pemerintah dan pihak swasta. Ini ibarat satu ekosistem raksasa yang harus bergerak sinkron. Akhirnya kita masuk ke bagian ke-6. Siapkah kita? Sambil merangkum eksplorasi ini dan menatap masa depan, yuk kita renungkan bareng implikasi besar dari pergeseran yang sedang terjadi ini. Kita semua tahu, inovasi kayak teknologi hijau, AI cerdas, dan digitalisasi itu bergeraknya cepat banget. Teknologi-teknologi ini terus-terusan mendikte keterampilan apa yang kita butuhkan. Makanya, membangun sistem pelatihan kerja yang tangguh dan gampang adaptasi itu bukan cuma pilihan lagi. Itu udah jadi kondisi mendesak buat ngimbangin laju inovasi mesin. Transisi yang adil melibatkan upaya memaksimalkan peluang sosial dan ekonomi dari aksi iklim dan lingkungan, sekaligus meminimalkan dan mengelola tantangannya dengan hati-hati. Filosofi inti dari ILO ini benar-benar ngingetin kita soal tujuan akhirnya. Saat ekonomi bertransformasi secara besar-besaran, jangan sampai ada satu orang pun yang tertinggal. Nah, pekerjaan-pekerjaan hijau dengan segala potensinya itu udah pasti bakal datang. Tapi pertanyaannya sekarang berbalik ke kita. Apakah angkatan kerjanya, apakah kita sudah benar-benar siap? Saya harap eksplorasi kita hari ini ngasih kalian perspektif baru yang menarik buat dipikirkan. Terima kasih banyak udah bergabung dan sampai jumpa di ulasan mendalam kita berikutnya.